Halo Kak. Bentar ya. Mama, masih sedikit, nggak ada anak-anak. Berlabang. Kita mau muji Tuhan selalunya mau Pagi Kak Eko. Pagi Bojan. Apa sih namanya? Bojan. Aristo. Yang kedua cepat. Aristo nggak ada. Yang kedua cepat. Aristo mana videonya? Munculin. Sekalian lihat. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi Rehuel. Selamat pagi Lisya dan Ika. Pagi Selamat Bella. pagi Kak. Selamat pagi Jocelyn. Iya, Hans, pagi Hans. Pagi Hai, Kak Jocelyn. Eko. Selamat pagi Davis. Pagi Kak. Selamat pagi Jocelyn, Theo. gimana kabar dedeknya? Siapa nama adeknya Jocelyn ya? Pagi Kak Eko. Selamat pagi Kak Eko. Selamat pagi Kak Deborah, Kak Eko, Kak Desi. Pagi Valen. Selamat pagi Valen. Selamat pagi Kak Eko. Pagi Jocelyn. Jocelyn, nama dedeknya siapa ya? Nora. Hah? Nama adeknya siapa? Mona. Hah? Mona. Mona. Oh iya. Nora. Mora. Oh, Mora. Iya. Iya, semoga sehat semua. Hans juga adiknya namanya Biru ya. Pagi Mikael. Dede Moranya Bobo Kak Eko. Dedeknya Bobo. Oh. Selamat pagi Joshua. Pagi Jan. Pagi Kak. Joshua udah sehat? Belum, masih ada pilek-pileknya. Oh, Sembuh oke. ya Nak. Selamat pagi Kakak. Pagi Jian. Wah, sama adiknya ya. Siapa nama adiknya Jian? Alisa. Alisa. Oh. Ya, tadi Alisa juga mungkin ikuti kelas KBTK juga ya. Mau ikut lagi ya di kelas sama abangnya, nggak apa-apa. Pagi Delin. Pagi Kak. Pagi Elihu. Pagi. Selamat pagi Kak Eko. Ya, sama-sama Delin. Selamat pagi Kak Armel. Eko. Kak Eko. Ya. Aku kan nggak sama adek aku Zoom-nya, soalnya lagi tidur adek. Iya. Dede Boranya lagi tidur ya, nggak apa-apa Jocelyn. Selamat pagi Kakak. Pagi Audrey. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi semua. Hari Minggu. Ya, selamat pagi Gina. Selamat pagi Kak Novi. Selamat pagi adik-adik. Pagi Theo. Selamat pagi. Selamat pagi Andre Kak Andre. Peti. Selamat pagi semuanya. Pagi Theo. Selamat pagi Theo. Pagi Davis. Selamat pagi Lisya dan Ika. Selamat pagi Timothy. Timothy kameranya belum nyala Timothy. Nah, gitu ya. Kamu nggak pakai kacamata Timothy?
Selamat pagi Nael. Pagi Nael. Selamat pagi Olivia. Wah, Nael topinya kekecilan ya. Selamat pagi Tio. Pagi Noah. Wah, banyak yang ikut sama adek-adeknya ya. Oh, yang bertiga, Lisia, Ika, sama siapa tuh? Tiga. Pagi, Kak. Kakaknya. Sama kakaknya ya. Pagi. Selamat pagi, Eril. Adil. Selamat pagi Gina. Selamat pagi, Kak Desi. Iya sayang. Joshua, Danielnya belum mana Joshua? Masih siap-siap dulu. Oh, Danielnya siap-siap ya. Selamat pagi, Kak Eko. Selamat pagi. Kak Desi. Pagi Fidelis, siapa nih? Pagi. Fedrica. Nael. Selamat pagi, Kak. Pagi Mikael dan Nathan. Pagi Nathan. Oh ini malaikat-malaikat sedang ada di luar Selamat angkasa. pagi, Kak. Selamat Pagi, pagi Tio. Tio. Audrey, Selamat backgroundnya apa itu Audrey? Gambar apa? Ikan kuning. Apa? Ikan kuning. kuning. Oh, kamu suka ikan ya? Selamat pagi Andrea. Iya, dari backgroundnya. Pagi, Iya. Kak. Pagi Olivia. Armel, ini yang Armel masih namanya kelas 6 ya? Oh, Andrea. Siapa? Oh, Adri ada 2 nih. Ada Audrey yang kelas 2 juga nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Oke. Adik-adik coba deh ngetes dulu deh. Di sini ada Kak siapa? Ada Kak Kezia dan Kak Kezia. Kalau aku siapa? Kak Beni. Masih pada kenal, masih pada ingat. Kak boleh dikesanain dulu nggak Kak? Ada pemusik kita loh Kak. Wah, ada yang hafal Kita tes nggak ya. nih? Kalau yang main gitar siapa? Yang pegang gitar. Bang Kalau yang main kahon nih. Wah, karena kita kenalin namanya Kak Jason. Siapa dik-adik? Kak Oke, nanti diinget-inget ya. Halo Kak Jason. Nah, sekarang ada yang baru lagi loh, namanya Kak Melki. Ya, kita sambut ya Kak Melki, biar semangat pelayanannya. Halo Kak Melki. Oke deh. Nah, jadi nanti besok-besok kalau misalkan lihat lagi nih Ketemu mungkin nanti kalau Bisa udah sapa onsite ya ya. Kak. Boleh sapa-sapa. Sebenarnya masih banyak loh kakak-kakak yang melayani ya Iya. Kak. Di belakang ada Kak Diana, ada Kak Deborah, ada Kak Anggi dan Kak Ruben. Nah, kita semua di sini semangat. Berarti adik-adik di rumah juga semangat ya. Oke, sebelum kita mulai kita bacain rules-nya dulu. benar. Rulesnya adalah kita harus bersikap yang baik. Kenapa? Karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau beribadah. Oleh karena itu duduknya juga yang baik, yang rapi. Nggak ada yang sender-senderan lagi atau sambil Benar, tidur-tiduran. Atau ada yang masih makan. Atau minum ya Kak. Diselesaikan terlebih dahulu baru kita mulai ibadahnya. Nah, yang kedua apa lagi nih Kak? Selama mengikuti ibadah kita harus on kamera. Nah, yang belum on kamera mesti dinyalain dulu tuh kameranya biar kita lihat, oh si ini sudah siap loh ternyata mengikuti ibadah gitu. Dan di mute pada saat kakak-kakak di sini mungkin lagi berbicara atau sedang bernyanyi, tapi boleh di unmute kok adik-adik jika kita sedang berdiskusi atau tanya jawab kayak tadi. Nah, ada lagi nggak Kak? Oh, gini Siap. Kak, sekarang di rename Kak nama di Zoom-nya, ditulis nama, spasi, kelasnya kelas berapa ya adik-adik? Bisa? Oh. Oke.
Oke, biar kelihatan nih, biar di absen. Dari kelas 1 siapa, kelas 2 siapa, dan kelas 3 siapa aja yang datang. Oke deh. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau semangat ya Kak, memuji Tuhan. Mau sapa-sapa teman kita, tapi sapa-sapanya nggak kayak biasa. Nggak cuma halo-halo, tapi kita pakai nyanyi ya Kak. Pakai nyanyi. Nyanyinya lagu apa Kak? Bacanya Kak. Halo, apa kabarmu? Kita sapa teman-teman kita sambil nyanyikan lagu Halo, apa kabarmu? Apa kabarmu? Pakai gerakan ya. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Sekali lagi. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Wah, udah sapa-sapa temennya Kak. Sekarang kita mau Berdoa. Kita mulai berdoa dengan bersatu di dalam doa. Oke. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah sekolah minggu. Walaupun lewat Zoom, berkati juga teman-teman kami yang lain yang belum dapat hadir bergabung di Zoom sekolah minggu. Sekarang Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Berkati juga agar kami dapat beribadah dengan baik dan mengerti firman Tuhan yang akan nanti disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah sapa-sapa teman, sudah doa juga. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi memuji Tuhan selalu. Yuk lihat dulu nih, belum pada berdiri nih. Kita lihat yuk mana kita yang udah semangat berdiri. yuk. Masih ada yang belum berdiri nih Kak. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Lebih cepat. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Wah, semangat banget nih. Oke, adik-adik, kita juga mau memuji Tuhan sekali lagi ya, Kak. Apa nih lagunya? Sambil kita menyiapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi baca Alkitab dan doa tiap hari. Adik-adik boleh duduk? Oke. Yuk kita nyanyikan baca Alkitab. Pakai gerakan ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. kami sudah memuji nama Tuhan. memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kanita yang akan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita panggil Kanita. Halo adik-adik semuanya. Udah kelihatan belum Kanitanya? Belum. Udah? Belum. Udah kelihatan belum? Nah, udah. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebentar Kanita coba share dulu ya. Kanita mau share screen. Kak Deborah, aku belum bisa share screen nih. Bisa minta tolong dijadiin co-host? Sudah Kanita. Oke, sebentar ya, dicoba lagi. Oke, udah. Mana sini sekarang? Oke, sudah kelihatan ya di screen adik-adik sudah kelihatan? Sudah, Kak. Ya, adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini adalah dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Nah, ya, sekarang kita mau baca dulu ayat Alkitab untuk cerita kita hari ini. Ya, ayat Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kalau adik-adik pegang Alkitab, adik-adik boleh buka sekarang dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Yuk, yang pegang Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Kanita tunggu, kita buka sama-sama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Sudah ketemu semua? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama, tidak usah cepat-cepat, pelan-pelan saja ya. Oke, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 1. Dan mereka berdoa segala tempat mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, demikianlah
ayat Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Adik-adik, dalam ayat bacaan kita pagi ini disebutkan ketika mereka sedang berdoa. Siapa ya mereka ini yang sedang berdoa? Dan kapan mereka berdoa? Mengapa mereka berdoa? Kita mau dengarkan ya. Siapa sih mereka ini? Ya, kapan mereka berdoa? Mengapa mereka berdoa? Yuk kita dengarkan cerita berikut ya. Nah, adik-adik, setelah menerima Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus ya, terus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang ya. Murid-murid Tuhan Yesus berkeliling dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat bagi semua manusia. Termasuk di antara mereka adalah Petrus dan Yohanes ya. Yang minggu lalu sudah kita dengarkan ceritanya ya adik-adik. Masih ingat ya ceritanya? Suatu sore Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa ya kan? Di sana mereka melihat siapa ya? Orang lumpuh. Ya, mereka melihat seorang yang lumpuh. Orang itu ada di depan gerbang bait Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus kepada orang lumpuh itu? Masih ingat adik-adik? Memegang tangannya. Memegang tangan kanannya. Dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Iya. Iya, benar. Adik-adik masih ingat dengan baik firman Tuhan minggu lalu. Iya, Petrus memegang tangan orang itu ya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan orang lumpuh itu menjadi sembuh adik-adik. Dia bisa berdiri dan berjalan lagi. Pengen lihat teman-teman. Ya, dia bisa berdiri dan berjalan lagi. Nah, orang itu sangat senang ya adik-adik. Ternyata nama Tuhan Yesus yang luar biasa itu bisa menyembuhkan dia yang sudah sakit dari sejak kecil, sejak lahir dia sudah sakit, tidak bisa berjalan. Tetapi saat Petrus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, orang lumpuh ini bisa berjalan. Dan sekarang dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Wah, adik-adik, banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, ya, karena pada jam itu orang-orang berkumpul di bait Allah untuk berdoa. Jadi banyak orang yang melihat kejadian itu ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua terheran-heran. Mereka mengenal orang ini duduk di gerbang bait Allah, tapi sekarang kok dia ada di dalam bait Allah bersama Petrus dan Yohanes. Dan dia sudah tidak duduk lagi, dia sudah bisa berdiri bahkan berjalan. Ternyata adik-adik, mereka semua melihat hal itu. Dan pada kesempatan itu, Petrus pun langsung menceritakan kepada mereka bahwa orang yang lumpuh itu tadi boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Petrus pun bercerita kepada orang banyak yang ada di situ tentang siapa itu Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan seperti menyembuhkan orang lumpuh itu, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, orang-orang banyak yang mendengar cerita Petrus tentang Tuhan Yesus itu sangat senang. Dan mereka banyak sekali yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ternyata adik-adik nama Tuhan Yesus itu sungguh hebat adik-adik ya. Ketika Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan orang banyak senang mendengar, orang banyak itu pun mau mengikuti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tetapi ternyata ada juga
orang-orang yang tidak menyukai apa yang Petrus lakukan. Ya, mereka tidak suka Petrus dan Yohanes menceritakan tentang Tuhan Yesus, apalagi di bait Allah. Ya, siapa mereka? Ini bait Allah. Petrus dan Yohanes kan bukan siapa-siapa. Mereka bukan imam, mereka bukan ahli-ahli agama yang harus berada di dalam bait Allah. Ya, karena itu mereka menahan Petrus dan Yohanes. Ya, mereka menangkap Petrus dan Yohanes, mereka menahan mereka. Petrus dan Yohanes ditahan dulu di tahanan karena besok Petrus dan Yohanes akan disidang, diadili. Mereka mau bertanya-tanya kepada Petrus dan Yohanes. Mengapa mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak di bait Allah. Ya, apa yang terjadi? Apakah Petrus dan Yohanes disebutin? Tidak, adik-adik. Petrus dan Yohanes tidak takut. Mereka tetap dengan berani walaupun mereka ditahan pada malam itu. Keesokan paginya, para imam besar, ya, ahli-ahli agama, mereka semua berkumpul. Petrus dan Yohanes pun dibawa ke hadapan mereka. Kemudian mereka bertanya, siapa kalian? Ya, siapa yang memberikan perintah kepada kalian untuk mengajar orang banyak di bait Allah? Siapa yang menyuruh kamu menyembuhkan orang lumpuh? Ya, tetapi Petrus dan Yohanes dengan berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang memberikan perintah kepada mereka untuk memberitakan, untuk menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan juga mereka bisa menyembuhkan orang lumpuh itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ternyata adik-adik, Petrus dan Yohanes dengan berani menjawab apa yang ditanyakan kepada mereka. Orang-orang ini tetap tidak suka, walaupun Petrus dan Yohanes sudah memberikan jawaban. Petrus dan Yohanes percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang benar. Karena apa adik-adik? Karena mereka menceritakan tentang hal yang baik. Tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang menyelamatkan semua orang, ya. Bahkan ada buktinya di dalam nama Tuhan Yesus orang yang sakit lumpuh itu bisa sembuh, ya. Nah, adik-adik, karena melihat semua apa yang Petrus dan Yohanes lakukan ini baik, para ahli-ahli Taurat ini tidak bisa menahan mereka lama-lama, ya, karena orang-orang di luar juga sudah menyaksikan, sudah melihat bagaimana Petrus dan Yohanes tidak melakukan hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal yang baik. Karena itu banyak orang yang percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus. Lalu imam-imam besar ini mengatakan kepada Petrus dan Yohanes, mulai hari ini kalian tidak boleh lagi berbicara atau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, apalagi di dalam bait Allah. Kalian dilarang untuk melakukan itu. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, kami melakukan perintah Tuhan Yesus, perintah yang baik. Karena itu kami tidak akan berhenti untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus dan menolong orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena tidak menemukan kesalahan kepada Petrus dan Yohanes, lalu imam-imam besar ini membiarkan Petrus dan Yohanes untuk pulang, adik-adik. Nah, adik-adik, Petrus dan Yohanes pun meninggalkan bait Allah dan mereka kembali pulang. Ya, mereka pergi menjumpai teman-teman mereka. Lihat orang-orang di luar ya, orang-orang di luar senang sekali melihat Petrus dan Yohanes sekarang bisa pulang kembali, tidak lagi ditahan. Petrus dan Yohanes pun pulang dan bertemu dengan teman-teman mereka. Ya, Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang terjadi kepada teman-teman mereka. Ya, mereka menceritakan bagaimana mereka
menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang dan banyak orang yang percaya, lalu bagaimana mereka ditahan oleh imam-imam besar, oleh ahli-ahli agama, tetapi dengan pertolongan Tuhan mereka tidak lagi ditahan, mereka boleh kembali pulang, tetapi mereka dilarang untuk menceritakan lagi tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mendengar itu, teman-teman mereka ya, juga Petrus dan Yohanes, mereka langsung sepakat. Mereka sekarang dilarang untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Karena itu mereka segera melakukan apa yang selama ini Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Yaitu mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mereka semua melipat tangan, berlutut, menundukkan kepala, menutup mata, dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena Petrus dan Yohanes tidak lagi ditahan. Mereka mengucap syukur karena mereka dapat berkumpul dan berdoa bersama-sama. Dan mereka juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka untuk tetap dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan seperti yang sudah kita baca di ayat Kisah Rasul 4 ayat 31 tadi, ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba bergoyanglah tempat mereka berdoa itu. Ya, dan mereka semua menerima Roh Kudus sehingga mereka dapat dengan berani tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, adik-adik, sekarang kita bisa menjawab ya. Tadi di ayat 4, Kisah Rasul 4 ayat 31 kita membaca mereka berdoa. Ternyata mereka itu adalah siapa? Petrus, Yohanes, dan teman-temannya mereka. Mereka berdoa bersama-sama. Ya, mereka berdoa bersama-sama ketika mereka menemui kesulitan. Ya, mereka dilarang untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus, ya kan? Mereka berdoa bersama-sama dan doa mereka didengar oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong mereka terus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa di dalam setiap keadaan kita mau terus percaya dan terus berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, murid-murid selalu berdoa kepada Tuhan Yesus karena berdoa adalah perintah atau hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus masih berada bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus selalu berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus selalu mengajak murid-murid untuk berdoa setiap waktu. Ya, jadi murid-murid melihat dan mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, yaitu mereka harus selalu berdoa. Dan Tuhan Yesus juga sudah memerintahkan mereka untuk berdoa senantiasa. Ya, murid-murid juga berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka percaya Tuhan Yesus pasti akan mendengar dan menolong mereka. Melalui doa-doa mereka, murid-murid mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Dan melalui doa mereka juga, mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena itu, berdoa itu sangat penting ya adik-adik. Harus selalu kita lakukan. Seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan, yang sudah murid-murid contohkan. Nah, melalui pelajaran hari ini, adik-adik,
kita juga mau belajar untuk senang berdoa. Ya, tadi kita sudah menyanyi lagu Aku Senang Berdoa ya. Nah, kita juga mau berdoa setiap waktu. Berdoa seperti di gambar ini ya, berdoa sendiri. Kita mau senang berdoa sendiri. Kita mau berdoa ketika bangun pagi, kita berdoa ketika mau belajar, kita berdoa ketika mau tidur. Atau kita juga senang berdoa bersama-sama dengan keluarga kita, bersama papa, mama, adik, atau kakak. Ya, kita juga senang berdoa bersama teman-teman kita, baik di sekolah atau di sekolah minggu. Karena apa adik-adik? Karena dengan berdoa, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Seperti contoh pada hari ini, kita belajar. Murid-murid ketika menemui kesulitan, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Minggu lalu juga kita lihat contohnya. Ketika Petrus berdoa, orang yang lumpuh dapat disembuhkan. Ya, kita juga berdoa, kita juga percaya, kita juga belajar bahwa dengan berdoa Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit. Ya, jadi apa adik-adik? Mari kita mau jadi anak-anak yang senang berdoa. Karena pertama, berdoa adalah hal yang Tuhan Yesus ajarkan dan perintahkan kepada kita. Kedua, dengan berdoa kita berbicara kepada Tuhan dan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Di dalam setiap keadaan, walaupun kita menghadapi kesulitan, kita tetap percaya dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita keberanian untuk menghadapi semua kesulitan yang mungkin kita hadapi. Misalnya kita mau ujian, aduh aku udah belajar, aku takut. Nah, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang akan diberikan Tuhan menolong kita untuk mengikuti ujian dengan baik. Ketika kita sakit, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat sembuh. Jadi hari ini kita belajar apa adik-adik? Kita mau senang berdoa kepada Tuhan. Karena seperti tema kita hari ini, dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Ya adik-adik, siapa yang mau senang berdoa? Saya. Oke. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik boleh mengikuti Kanita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk selalu berdoa. Karena kami percaya saat kami berdoa, Tuhan Yesus mendengar doa kami dan Tuhan Yesus akan memberikan keberanian bagi kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus, kami mau senang berdoa setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat belajar untuk terus berdoa. Percayalah, Tuhan Yesus akan menyertai dan menolong kita semua. Selamat hari Minggu, adik-adik. Kanita kembalikan ke Kak Kesia dan Kak Putri. Ya, Kak. Terima kasih Kanita. Terima kasih Kanita. Oke adik-adik. Nah tadi kita udah diingetin sama Kanita, kita udah mendengarkan firman Tuhan juga ya, kalau kita itu harus senang berdoa. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan selalu menolong kita, memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi
hal-hal yang mungkin kita takut, kita masih ragu, dan membantu kita melakukan hal-hal baik lainnya. Oleh karena itu, kita mau nyanyi lagi ya Kak Bet ya. Kita mau nyanyi lagu Aku Senang Berdoa. Kita nyanyi sama-sama. Aku senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Aku senang berdoa. Lagi. Aku senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Aku senang berdoa. Oke, sekarang kita mau respon nih firman Tuhan dan puji-pujian yang telah kita nyanyikan juga Kak, dengan persembahan. Nah, gimana caranya tuh? Nah, kita bisa minjem atau minta tolong papa mama untuk di-scan QR code-nya. Untuk ditransfer oleh papa mama persembahannya dengan kode 07 di belakangnya. Atau bisa juga nih mungkin adik-adik yang udah punya celengan sendiri khusus untuk persembahan, adik-adik boleh nih kumpulkan persembahannya di celengan, lalu boleh minta tolong papa mamanya jika ke gereja untuk dipersembahkan. Atau juga gimana nih Kak? Dimasukin amplop ya Kak? Iya, atau dimasukin ke amplop juga boleh. Atau mungkin mau ditunggu sampai pas lagi bakal mulai lagi sekali minggu juga boleh, nggak apa-apa. Itu bebas kalian lakukan. Nah, oleh karena itu juga kita sambil menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi sama-sama. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk setiap berkat-Mu. untuk setiap berkat-Mu. Tuhan, Tuhan, kami juga kami juga sudah memberikan sudah memberikan persembahan kami. persembahan kami. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan yang memberkati yang memberkati setiap setiap persembahan kami. persembahan kami, Dan berkati juga dan berkati juga orang-orang orang-orang yang yang mengelolanya. mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Di Tuhan, dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, oke adik-adik, kita sudah selesai memberikan persembahan. Kita mau masuk ke dalam aktivitas. Yeay, oleh karena itu kita mau lihat nih aktivitas kita apa ya hari ini Kak Bet? Apa ya? Wah. Di situ ada Menuliskan cerita dan doa. Nanti ada namanya dan kelasnya. Iya. Gitu. Nanti di-share ya ke WhatsApp grup masing-masing. Nah, aktivitasnya sudah. Sekarang kita mau ngingetin lagi Kak, saat teduhnya juga setiap hari dikerjakan dan dikumpulkan di WhatsApp grup juga. Jadi Dan nggak kakak-kakaknya dirapel ya. bener nggak dirapel Kak setiap hari ya Kak satu-satu. Nanti kakak-kakaknya akan cek. Gitu. Oke adik-adik, nggak kerasa ternyata ibadah kita sudah hampir selesai. Nah, kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyi lagu Oh Berkati Kami, lalu kita akan berdoa dan ditutup dengan Bapa terima kasih. Kita nyanyi sama-sama Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan.
Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Pada hari ini Pada hari ini kami boleh kami boleh beribadah beribadah dan dan mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, agar kami agar kami mau selalu berdoa mau selalu berdoa dan senang berdoa. dan senang berdoa. Berkati kami, Berkati kami, agar kami agar kami menjadi anak-anak yang berani menjadi anak-anak yang berani dan mau dan mau selalu selalu melakukan hal-hal baik. melakukan hal-hal baik. Tuhan, Tuhan, berkati juga berkati juga agar kami agar kami selalu sehat selalu sehat dan selalu rajin dan selalu rajin ibadah sekolah minggu. ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kelas dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Selamat foto bareng. Selamat hari Minggu. Halo. Jangan dadah dulu. Semuanya. Jangan dadah dulu. dulu ya. Kita mau foto dulu. Dadah. Jangan dadah. Kita foto Dadanya dulu ya. dulu. Foto dulu, baru dadah-dadah. Foto dulu. Oke, lihat dulu nih Kak galeri reviewnya Kak. Mana nih kameranya? Kita mau lihat nih siapa yang belum on cam nih Kak. Oke, Ada siapa adik-adik tuh Kak? siap-siap dulu yang cantik, yang ganteng. Sambil kita ingetin yang belum di on kameranya. Oke. Kita itu mundur ya Kak. Iya, kita siap-siap. Siap, gaya terbaik kalian. Mana nih gayanya? 3, 2, 2, 1. Sekali lagi. Salah. Hitung mundur Kak. Lupa Iya, aku Kak. kita mundur. 3, 2, 1. Oh, ada Oke, satu lagi, satu satu lagi. lagi. Ada yang belum nih? Udah. Ruben Timothy. Oh, oke. Kita Satu lagi. Iya, itu lagi. 3, 2, 1. Ada lagi Kak? Oh, udah. Oke, sekarang boleh dadah-dadah. Nah, dadah. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Usai mari kita pulang.